Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah. Teman-teman saya sekalian, dulu saya menyangka bahwasanya orang kalau ingin masuk surga yang di sana harus melewati neraka di dunia. Dulu saya menyangka bahwasanya sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Surga dikelilingi dengan hal yang tidak menyenangkan, namun neraka dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan. Sehingga sekalian, saya lama punya pemikiran seperti itu karena memang hampir semua orang ngomongnya kayak begitu. Sengsara membawa nikmat, apalagi berakit-rakit ke hulu, menangis dahulu, tertawa kemudian, gitu ya. Kayaknya kalau yang di dunianya itu banyak ketawa, di dunianya banyak senang, di akhiratnya pasti menderita. Dulunya saya kira begitu. Tapi ternyata habis pesantren cukup lama, tadi itu kan lama benar saya di pesantren. Saya kemudian jadi tahu bahwa ternyata yang namanya surgamu di hari akhirat itu dimulai dari surgamu di dunia. Ternyata duniamu ini adalah miniatur dari surgamu kelak yang ada di sana. Jadi siapa yang di dunianya bahagia, kelak akan bahagia di surga Allah. Siapa yang waktu hidup di dunianya susah, sengsara, dia juga akan susah dan sengsara di hari akhirat. Kebayang gak? Teman-teman sih sekalian, udah gak enak di dunia, gak enak pula di akhirat. Mikir gitu ya. Kayaknya banyak kok orang-orang yang hidupnya susah di dunia, tapi di akhiratnya bahagia. Pun banyak juga orang-orang yang hidupnya bahagia di dunia tapi di akhiratnya menderita. Itu tergantung dari bagaimana pola pikirmu terhadap surga. Jika yang kau kira sebagai surga itu adalah berupa satu, materi yang melimpah ruah, maka kita beda teori tentang surga. Kalau udah beda teorinya tentang surga, kita gak bakal bisa nyambung nih ceritanya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, orang kan menganggap bahwa yang namanya kesenangan surga, kesenangan, kebahagiaan, itu adanya pada berlimpahnya materi. Dan itu jangankan saya, yang ngomong sendiri gak yakin pasti. Pernah ketemu gak orang kaya tapi hidupnya gak bahagia? Banyak. Jadi gimana bisa yakin sama teori tersebut jika bahkan itu tidak sesuai dengan fakta yang ada? Teman-teman sekalian, kalau yang dianggap sebagai surga itu materi, maka niscaya ada tuh orang kaya, siapa itu namanya, yang sampai kemudian orang paling kaya katanya di Jerman, dia kemudian memutuskan untuk menabrakkan badannya di kereta. Di kereta lagi lewat, dia sengaja tabrakin badannya, mau bunuh diri gitu. Padahal kabarnya dia adalah orang yang paling kaya di Jerman. Teman-teman sekalian saya muliakan, kalau yang dianggap yang namanya bahagia itu ada pada karir yang bagus, jabatan, kemuliaan dalam pandangan masyarakat, maka kita juga kayaknya nggak sepakat. Karena yang namanya yang seperti itu juga nggak sesuai juga nih. Kalau kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya si bacanya apa tuh? Itu presiden Brazil, dia nggak bakalan nembak jantungnya sendiri, udah jadi presiden.
Dia pastinya akan sangat bahagia, tapi ternyata nggak bahagia, sampai nembak jantungnya sendiri. Kesian bener. Teman-teman sikut sekalian yang saya muliakan, kalau yang kau anggap sebagai bahagia, sebagai surga, ada pada kecantikan. Ya, coba teman-teman sikut sekalian, saya tanya, mohon maaf nih, mohon maaf. Yang pada operasi plastik karena merasa nggak cantik, itu sebenarnya yang udah cantik apa yang masih jelek? Yang udah cantik. Yang udah cantik. Malahan kepengen gitu kan, hidung kayaknya kurang mancung. Tiap ngaca nih hidung apa kutil. Sedih bener. Siapa tuh? Marilyn Monroe. Itu kemudian menenggak obat-obat sampai ditemukan mati overdosis. Teman-teman sekalian, jika yang kau anggap sebagai bahagia itu identik dengan ketenaran, popularitas. Kalau kita dikenal orang, kalau kita jadi orang yang kemana-mana selalu disapa orang, jadi setiap ngelihat orang dimintain tanda tangan gitu ya. Teman-teman sekalian, saya muliakan, baru-baru ini nih yang masih baru banget nih, si Robin Williams. Teman-teman sekalian, dia kemudian bunuh diri karena depresi. Dan yang ironisnya adalah dia seorang komedian yang kerjaannya menghibur orang. Rupanya menghibur orang tidak cukup menjadikan diri sendiri terhibur, diri sendiri bahagia. Berarti ini teori bahagia yang kayak begini nih nggak masuk. Bahkan kalau misalnya yang kau anggap dengan kebahagiaan, kalau saya sehat saya bahagia, kalau badan saya sesuai dengan kesehatannya, kepala nggak kenapa-napa, nggak ada papanya, kepala nggak ada papanya, badan juga semuanya saya akan bahagia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, niscaya pasti nih ada seorang dokter terkenal, namanya saya agak susah buat nyebutinnya. Ya apa tuh? Thierry Costa. Dia adalah seorang dokter terkemuka yang ada di Prancis. Dia tewas bunuh diri. Ternyata bukan itu resep hidup bahagia. Bukan itu yang menjadikan hidupmu berada dalam surga. Bukan pada materi, bukan pada popularitas, bukan pada jabatan, bukan pada kecantikan, bahkan bukan pada kesehatan. Karena ternyata ada orang miskin tapi bahagia. Ada orang rakyat jelata, bukan siapa-siapa, tapi dia bahagia. Ada orang yang sakit bahkan, tapi dia bahagia. Teman-teman saudaraku sekalian, jadi yang namanya bahagia tidak identik dengan apa yang disampaikan oleh orang selama ini. Lantas apa sih yang namanya bahagia? Yuk coba kita teliti. Saudaraku sekalian, yang bisa ngerasain bahagia dari dirimu ini apa? Hati. Semua sepakat ya? Semua sepakat. Kalau lagi girang hatinya, itu kan kayaknya lagi ada di mana juga berasa ada di surga, walaupun adanya di penjara. Kalau lagi hatinya senang, mau kata sakit, lihat aja tuh orang kalau lagi jatuh cinta, kan hatinya senang tuh. Bisa loh orang pacaran di kuburan. Karena ternyata yang namanya bahagia yang hakiki itu memang yang bisa merasakan adalah hati. Hati itu. Jika hatimu bahagia, engkau terasa berada di taman berbunga, meskipun sebenarnya engkau sedang berada di penjara. Jika hatimu bahagia, maka engkau akan merasakan kelembutan pada apapun yang diraba tanganmu. Engkau akan merasakan kemerduan pada tiap suara yang didengar telingamu. Ketika hatimu bahagia, surga telah menyapa dirimu di kehidupan di dunia ini. Maka teman-teman sekalian, jika mau mencari surgamu di dunia, maka carilah kebahagiaan yang ada di dalam hati. Hati, kuncinya. Hati. Sekalian hatimu. Coba lihatlah. Coba pikirin. Apa yang selama ini paling banyak mewarnainya? Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan,
modalmu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Modal bahagiamu, modal untuk kesenangan hidupmu, semuanya terdapat pada sebongkah daging yang Nabi Muhammad sebut sebagai hati tersebut. Dia adalah raja yang apabila memerintah dipatuhi oleh seluruh anggota tubuh. Idza saluhatil jasad kullah wa idza fasadatil jasad kullah. Hatimu, kata Nabi Muhammad, adalah sebuah daging. Kalau ia bagus, seluruh anggota tubuh menjadi baik. Namun jika ia rusak, maka pastikan seluruh anggota tubuhmu akan seperti itu. Saudara sekalian, kuncinya adalah hati. Terus hati mau kita bikin bahagia gimana nih caranya nih? Kalau orang-orang sebut dari ini dari itu ternyata teorinya nggak benar, coba kita dengarkan teori yang disampaikan oleh yang bikin hati. Yang bikin hati, yang menciptakan hati, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, hati mereka senantiasa tenang dengan mengingat Allah. Tahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati merasa tenang. Maka bahagiamu letaknya di sana, kesenanganmu adanya di sana. Ada pada mengingat Allah sebagai yang menciptakanmu. Semakin banyak porsi Allah dalam hatimu, maka akan semakin bahagialah hidupmu. Dan semakin jauh dari mengingat Allah SWT, maka akan semakin menderitalah hidupmu. Jika hatimu hampa, ketahuilah, karena Allah pasti tidak sedang ada di sana. Sekali lagi, jika hatimu galau, hidupmu gelisah, pasti karena jatah Allah di dalam hatimu tersebut telah tergantikan dengan yang lainnya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, saudariku sekalian yang saya muliakan, saya akan sampaikan beberapa hal yang di sanalah terdapat surga di dunia kita ini. Nyari surga alamatnya di sini nih, kurang lebih begitu ya. Mencari surga kan hanya alamat. Bang, surga mana bang? Panggil Gojek. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, abangnya bingung, surga di mana dia? Nih kalau habis ngaji di KPA tahu nih alamatnya surga di mana. Teman-teman sekalian, alamat surga di dunia yang pertama adanya pada iman. Adanya pada iman. Orang yang paling beriman adalah orang yang paling bahagia hidupnya. Dan orang yang tidak beriman jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi paling galau hidupnya, paling rentan dirinya, paling labil kondisinya. Teman-teman sekalian, iman itulah surga kita. Allah mengatakan bahkan tentang orang-orang yang sudah sedemikian beriman kepada Allah, sampai Allah jadikan mereka sebagai para kekasih-kekasihnya. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah lagi memiliki ketakutan dan tidak pernah lagi bersedih hati. Kenapa? Allah penuh dalam hati mereka. Tiap melihat orang, yang dilihat Allah dalam hidup mereka. Tiap mau ngerjain sesuatu, yang dipikir Allah ridho nggak nih sama pilihan saya ini. Tiap mau memutuskan apapun, Allah gimana ini? Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, mereka ini yang paling akan bahagia hidupnya.